Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Oto Bejo. Kali ini di sore ini Oto Bejo mau membahas khususnya seputar Matic lagi, dan motornya jenisnya Yamaha Nuvo Lele. Dan yang pasti motor ini punya masalah, dan ini udah keadaan dibongkar. Dan masalahnya masalah aki ya, jadi motor akinya kembung seperti ini ya guys, akinya kembung. Nanti kenapa bisa kembung, yang pasti biasanya kalau aki kembung, kalau yang masih hidup berarti nggak ada masalah, dan ini udah nggak hidup pastinya udah jebol ya, atau udah putus di jalur dalamnya. Dan masalahnya kenapa, dan mungkin apa dari kiprok. Dan kiprok ini kiprok NMAX, udah pakai NMAX dan di full wave. Dan kenapa akinya kembung, dan yang pasti ini motor udah bor apan karena putarannya udah beda ya. Ini putaran mesinnya udah beda, dan kita mau ngasih tahu solusinya biar aki biar nggak kembung atau gimana ya. Jadi nantinya kedepannya biar kalian tuh biar awet akinya, mungkin menurut saya mendingan pakai yang aki-aki basah. Dan biasanya kalau aki kering, kalau udah rusak sistemnya nggak bisa ditambahin air. Biasanya kan kalau kembung itu karena hawa nggak ada, jadi airnya pun habis ya. Yang pasti air dulu mendidih, lama-lama selnya kembung, lama-lama selnya putus. Nah ini kalau di servis pembahasannya pasti gampang lah, itu bagian dalam lah kalau yang masih aki baru ya, dengan catatan. Dan biasanya umpamanya itu pun karena kiprok yang masalah oper ya, atau terlalu gede. Dan ini nanti kita mau coba buat sobat YouTube, dan ini buat pembelajaran bersama-sama buat sobat YouTube. Dan yang pasti ini udah dibeliin akinya, ini udah pakai aki baru, dan ini udah beli kiprok juga yang kodenya sama sama yang lama, kode yang NMAX full wave dengan sepul, cuman dirubah jalur bukan gulung sepul. Dan yang pasti pada intinya nanti perbedaan kiprok yang baru dan yang lama, apa masih bagus yang lama atau yang baru juga lebih bagus, nanti tolong disimak. Dan yang pasti menurut saya kalau aki kembung itu, menurut saya itu pengisiannya emang gede ya. Tapi kalau umpamanya normal tapi kembung, bisa dari produk akinya sendiri yang bermasalah atau kurang kuat ya. Dan yang pasti nanti tolong disimak lah. Jadi nanti perbedaan yang kiprok baru dan yang lama kira-kira seperti apa ya, tolong diikutin. Dan yang pasti di sini rada berisik ya, karena biasa nih sebelah rumah, dan kita mau coba hidupkan dulu ya guys, yang pasti ya. Oke, kita tes dulu. Jangan lupa pakai tester yang biasa aja cukup. Dan nanti kita tes dulu perbedaan dari yang kiprok baru dan yang lama ya, kita tes dulu. Karena ini udah DC, kita putar yang ke DC ya.
20 guys. Hujan guys. Kita colok langsung. Udah kecolok, kita lihat ya. Itu kiprok yang bekas ya, keadaan tensioner atau tanpa digas, posisinya 13 ya. Itu posisi tanpa digas 13 sekian, kiprok yang bekas ya atau yang lama. Kita gas ya guys. Oke, itu udah kelihatan dari 14 sekian ya. Itu berarti nggak ada masalah di kiproknya. Dan kita mau coba pakai kiprok yang baru ya. Jadi kira-kira normal enggak ya? Nabrak-nabrak guys, ada kipasnya. Coba yang baru guys. Kita taruh, takut digas ntar jatuh lagi guys. Lalu kita tes coba perbedaan yang baru dan yang lama. Kelihatan nggak guys? Oke, coba kita tes yang baru ya. Kita colokkan. Ini udah kita colokkan. Kita lihat dulu guys. Tanpa digas masih sama ya. Ukurannya di voltmeternya atau di volt DC nya 13an. Kita coba gas ya.
sekali lagi kita gas guys. Aduh, hidupkan lagi guys. Oke, kita matikan saja. Dan itu ya, tadi kelihatan hasilnya masih masuk 13 sekian dan sampai 14 juga ya. Dan berarti di kiprok yang baru dan yang lama masih cukup lumayan atau masih normal ya. Dan yang pasti lebih gaspolnya lebih ke 14 nya ini ada lama yang baru ya. Kalau yang tadi lumayan 14 nya lebih tinggi tadi kalau melihat dari angka belakangnya, soalnya tadi nggak begitu kelihatan, udah sore. Yang pasti ini yang baru dan yang lama masih sangat bisa dipakai dan masih layak. Dan yang pasti ini barang ori dan udah kita tes dengan multi tester ala yang biasa. Dan yang pasti lebih ini ya, lebih akurat ketimbang pakai yang model ini ya. Jadi kadang nggak kedetek karena ini masalahnya biasanya kalau aki kembung itu belum tentu dari kiprok atau jebol ya, atau bisa dari akinya, faktornya emang udah ini udah kurang bagus dikarenakan airnya habis ya. Dan yang pasti ini airnya habis jadi airnya kembung ya, jadi ngeprank ini. Jadi model ada sistem yang ngeprank dari sistem pengapian, pengisian, atau airnya lari ke aki. Dan airnya kalau kelamaan nggak diurus biasanya larinya ke CDI. Kalau model jenis-jenis Nupo biasanya, kalau udah CDI yang 5 LW lebih ribet atau lebih ini ya, kadang kode kerusakannya susah ditebak, motor hidup kadang tapi nggak enak jadi berebut atau pokoknya kurang maksimal lah, jadi ngeprank gitu biasanya kalau bagian kiprok nggak atau bermasalah beda-beda tipis ya. Dan yang pasti itu nggak masalah ya, karena standarnya 13an sampai 14 ya maksimal kalau di standar di motor NMAX khususnya. Dan kalau di ini kan karena rubahan, karena bagian cuman sistem yang dirubah, itu tetap sepul pakai yang lama. Jadi mungkin itu saja buat tip-tipnya buat sobat YouTube yang bermasalah aki bunting atau kembung. Jadi itu saja ya, kalau bisa ya beli aki yang basah dan bisa kalian setiap bulan atau 2 bulan ditambahin. Kalau yang ini bisa juga hasilnya, ini kan yang aki semi sama ya. Jadi ini aki semi aslinya bukan aki kering, dan bisa dicongkel ketika udah mulai ngadat starter atau gimana, biasanya udah airnya habis. Dan kalau dibiarkan lama-lama airnya menjadi kembung seperti ini ya. Karena ini pengisian normal, biasanya motor pun kalau pengisian normal, kalau akinya nggak ada airnya bisa mengakibatkan kembung ya. Dan yang pasti itu ya tipnya bila beli aki ya seperti itu, karena kadang sistem pemakaian dan pengisiannya nggak sesuai ya. Yang pasti ini karena pakai lampu LED, dan yang pasti boros air ya, atau bikin air tekor. Dan yang pasti
kalau yang LED model ampernya atau wattnya yang tinggi ya. Dan ini kita cuman buat sobat YouTube yang sharing tentang masalah kalau umpamanya suka curiga dengan pengisian nggak beres, pastikan cuman pakai tester model yang murah aja cukup, dan nanti kita langsung pasang. Dan ini kondisi kalau umpamanya nggak dihidupkan, standarnya seperti ini ya. Kita coba tes. Ini yang plus dan yang min ya, plus merah. Kita coba lihat ukurannya aki baru beli 12 ya guys, 12,74. itu standar bagus karena di atas 12,5 ya, lebih berat 12 lebih lah pokoknya. Tapi kalau dikontakin, coba kalau kita kontakin tadi 75, sekarang 60 ya guys. Kalau kita add turun lagi 58, 57. Kalau kita nyalakan lampu, coba guys, langsung di bawah 50 ya, 12,44 sampai 45 ya. Ini aki yang baru beli, aki kondisi kering, soalnya selalu posisi ada itunya ya, atau ada setrumnya ya. Jadi seperti itu. Jadi buat sobat YouTube, kalau umpamanya masalah aki suka kembung atau bunting, biasanya masalahnya masalah pengisian oper dan belum tentu oper, karena kalau dilihat di TKP belum tentu ya. Jadi harus lebih teliti, kadang lebih teliti aja masih, kalau ngomongin barang elektronik susah ditebak ya, karena kadang aki juga ngaco, kadang maksudnya ukurannya belum tentu sama sesuai maunya. Dan yang pasti kalau mesin, kalau karakter sama aki itu sangat berpengaruh pada spek-spek mesin itu sendiri ya. Otomatis bagian starter dan ya ada sen atau lampu strobo dan macam-macam lah, dan nyesuaiin yang pasti itu semua. Oke, mungkin bila sangat lancang, sangat banyak-banyak minta maaf, banyak-banyak saya mengucapkan terima kasih juga sudah menonton channel YouTube Bejo kali ini, khususnya buat motor Nuvo yang bermasalah aki kembung itu saja ya. Jadi ini masalah perbedaan kiprok yang lama dan yang baru, tapi masih tadinya maksudnya salah sangka kiprok, ternyata sama ya, masih bagus, nyatanya aki juga kembung ya. Jadi tips saya mending yaitu tadi, atau mau kalau umpamanya sistem kering yang total, baru sistem yang dipotong bisa biasanya disambung, karena di dalam timahnya ada yang putus ya. Ini tema cuman keseharian Auto Bejo ya, padanya cuman semampunya seperti itu, tolong dimaafkan ya. Yang pasti itu saja cukup. Dan kali ini saya terima kasih banyak buat sobat YouTube yang setia dan yang baru. Saya ucapkan, saya doakan biar sehat selalu dan sukses selalu, dan teman-temannya yang pasti saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Auto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.